pastoral yang tadi Pak sampaikan, itu saya lihat itu yang menariknya itu soal nasib gereja Katolik. Jadi arah orientasi pastoral hari ini tuh semakin beda. Misionaris dulu deh kita orang ini. Misionaris dulu itu pendekatannya ke kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang pertanian, pertukangan semacam itu. Tapi sekarang semakin jauh Pak. Ini orang wilayah-wilayah basis Katolik yang lain itu ada orang berkonflik, orang mengungsi di tempat di mana di kota-kota, kas tinggal gereja, kas tinggal kampung, kas tinggal kebun, segala macam orang tidak peduli begitu. Orang banyak sakit, miskin, segala macam orang hari ini hanya sibuk dengan fokus di paroki, pastoral saja berdoa, pergi ke gereja kembali ke rumah, semacam itu. Sementara umat gereja manusia yang sedang sakit, miskin ini kita kurang perhatikan. Kalau kita bangun gereja yang mewah-mewah sana, baru minta umat itu harus kasih masuk uang yang begitu banyak, jutaan sampai miliaran, triliun kita kasih keluar. Tapi manusianya yang nganggur, miskin, tidak bisa sekolah karena tidak ada uang, itu kita tidak perhatikan, tidak membangun gereja manusianya. Lalu dalam 130 tahun juga saya lihat itu di dalam gereja itu banyak diskriminasi rasial. Bagaimana kita mau pakai koteka saja itu dilarang pakai. Kita mau menyanyi lagu-lagu apa dalam bahasa daerah, dalam bahasa daerah saja itu dilarang, harus pakai marah bakti terus. Kita pakai koteka begitu terus nanti itu mengandung unsur seksualitas atau pornografi. Wah, bisa ya? Ya. Lalu semua yayasan pendidikan kah, kesehatan kah, atau lembaga-lembaga gereja mereka bangun itu kebanyakan itu didominasi oleh teman lain. Jadi nilai universalitas dalam hierarki gereja ini tidak nampak karena monopoli nepotisme itu terlalu kuat dalam hierarki gereja ini. Berarti gereja ini dipandang sebagai basis di tempat pendapatan semacam itu, bukan? Iya, saya terlalu untuk katakan, tapi saya lihat ada dikasih bagaimana gereja itu semakin ada oknum-oknum tertentu yang membuat sampai mengkapitalisasi gereja Katolik begitu. Jadi gereja dijadikan sebagai lahan komoditas, kemiskinan, pengangguran apa semua itu sebagai bahan komoditas untuk kita bikin proposal, dapat uang atau apa semacam itu. Baik, saudara Soleh, saya perlu kembali lagi mengenai jumlah imam asli Papua yang tarikat OFM 88 tahun berkarya di atas tanah Papua, tapi hanya sekitar 7 imam. Ini kan apa namanya? 10 FM. OFM 10 ya, sorry. OFM 10. Dari sejak dia ada di tanah Papua sekitar 88 tahun yang lalu. Ya. 10 ini saya pikir ini tidak sebanding dengan masa dia mengabdi di atas tanah Papua. Kira-kira ini salahnya siapa? Apakah keuskupan atau tarikat Ordo OFM itu sendiri, atau umat sendiri yang tidak, maksud saya orang asli Papua sendiri yang tidak punya niat untuk masuk ke seminari atau bagaimana karena takut tidak kawin dan lain-lain. Ini bagaimana sampai dia bisa 10 ini sedikit sekali, tidak sebanding dengan 88 tahun dia mengabdi. Itu salah siapa sebenarnya? Oke, sebenarnya kalau OFM saja Pak, ini ada SD juga. Ya, artinya itu. Ya, SD terus. OFM itu ada 10 orang itu masih lebih baik. SD dengan OSD itu sama sekali tidak ada. Itu. Terus jangankan OFM ini 88 tahun, MSc itu 120 tahun. Iya. MSc. Tapi hanya 7 orang. OFM itu kan 88 tahun, 10 orang. Tapi soal bagaimana dinamika dalam internal, bagaimana merekrut orang, bagaimana anak dibawa di kampung-kampung ini, mereka punya minat sampai masuk di seminari menengah, seminari tinggi ini, kira-kira apa metode apa yang mereka selama ini pakai sehingga orang ini sampai makan 1 abad lebih, setengah abad lebih ini hanya begitu-begitu. Saya tidak tahu persis bagaimana sistem penerimaan siswa di dalam ini. Jadi menurut saya kalau kita mau lihat, lebih baik itu kita lihat kasih saran masukan kepada pimpinan-pimpinan ordo atau keuskupan atau pihak terkait. Kita tidak bisa juga salahkan langsung ke ordo-ordo ini, tapi juga bagaimana kesadaran umat di bawah.
Iya. Macam saya juga begitu tuh. Dulu saya ini mau jadi pastor. Nah sekarang saya bapak dulu itu bilang tuh saya anak itu harus kawin nanti aku generasi itu sudah ada. Nah setelah saya keluar setelah saya kuliah di tempat lain baru saya menyelesaikan. Setelah S1 selesai saya mau masuk di salah satu komunitas biarawan, masuk di sebuah komunitas gereja, kongregasi tertentu. Setelah masuk dalam, ada orang tidak terima saya juga, ada. Nah, mereka wawancara saya, kirim data ini dan itu, satu pengalaman hidup. Pertama sudah terima, setelah itu saya kirim catatan-catatan yang menurut mereka itu tidak sesuai. Setelah itu mereka tolak, itu juga ada. Nah, itu saya sendiri yang alami. Jadi faktor internal itu saat bapak tidak setuju, saat mama setuju, keluarga lain setuju. Nah, posisi saya dilema. Setelah saat bapak meninggal, saya mau masuk di satu komunitas, mereka tolak saya. Itu gak ada. Jadi saya lihat itu faktornya banyak. Faktornya banyak. Ada Tidak hanya satu kelompok. Iya, jadi tidak bisa kita salahkan ke pimpinan saja segala macam. Bagaimana orang kirim dari luar Papua, sementara orang Papua sendiri itu tidak mau. Itu juga pembicaraan saya sering dengar. Iya. Tapi dalam lebih baik itu dalam usia 130 tahun semacam ini itu lebih kita refleksi bersama. Iya. Jadi hari ulang tahun Francis kan, OSC, MSC, SD apa itu kita refleksi itu tentang kenapa sampai orang Papua itu tidak mau masuk, tidak mau menjadi imam. Ini yang penting, bukan soal makan minum, kumpul orang, panggil undang orang segala macam. Makan minum hanya hura-hura yang sifatnya sensasional itu tidak, tapi kita tanya kenapa orang-orang ini tidak mau sekolah. Karena kita mau ukur indikator gereja semakin berakar, semakin kokoh di tanah Papua itu ketika orang asli Papua itu dari segi SDM-nya, pendidikannya di beberapa ordo ini sudah siap, tapi juga bisa dari dalam setelah berakar keluar lagi di beberapa negara untuk melayani orang.